Sebelum lanjut, gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung Coders Indonesia hingga saat ini. Dan yang baru masuk ke sini, yuk kita dukung Coders Indonesia dengan cara klik subscribe seperti ini. Kenapa? Karena di sini banyak banget konten-konten yang insya Allah bermanfaat. Mulai dari pemrograman, elektronika, dunia kerja, hingga ya hal yang mungkin ingin kalian ketahui. Dan yang paling penting di sini banyak banget konten-konten yang bisa kalian sebarkan dan menjadi manfaat buat teman-teman lainnya gitu ya. Yuk klik subscribe-nya dan kita lanjut. Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Dimas di Coders Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas yang namanya MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Apa sih ini sebenarnya dan kenapa sih harus dibahas? Ada kaitannya kah dengan Node MCU atau IoT? Kuy, gaskeun. Oke, yuk kita bahas apa sih itu MQTT. MQTT adalah sebuah transfer protokol di mana ini adalah protokol yang sangat ringan. Kalau lu pernah nonton video gue sebelumnya tentang Node MCU dengan database, linknya ada di pojok kanan atas kalau lu belum nonton. Oke, tonton dulu lah. Oke, kita lanjut. Kalau lu pernah nonton itu, nah di situ gue memperlihatkan bagaimana Node MCU mengirimkan data ke database dengan bantuan pemrograman PHP. Dan kalau lu cermati, di situ ada sebuah protokol bernama HTTP gitu ya, sebuah alamat API-nya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Dan itu sebuah protokol komunikasi juga mirip seperti MQTT. Hanya bedanya MQTT ini lebih ringan. Oke, dan kenapa kita akan membahas MQTT? Hayu gaskeun. Oke, yang pertama, MQTT itu dapat menekan ukuran paket data sekecil mungkin sehingga traffic bisa meningkat gitu ya. Itu yang tadi gue bilang, dalam konsep IoT atau misalkan ya sebutlah Node MCU gitu. Kita harus bisa mengirimkan data se-real time mungkin dan data yang dikirimkan itu hanya data yang dibutuhkan gitu ya. Kalau data yang gak dibutuhin gak usah dikirim lah gitu. Nah, MQTT mampu melakukan itu. Yang kedua, meminimalisasi proses komputasi untuk encoding dan decoding dari paket data. Artinya, semakin banyak data yang dikirim, proses decoding ataupun encoding akan semakin lama. Dan di sana akan terjadi gap waktu yang semakin lama. Artinya real time tingkat real time-nya berkurang lah gampangannya mas seperti itu gitu ya. Lalu yang ketiga, data hanya menggunakan ruang penyimpanan yang sekecil mungkin. Jadi dari ketiga hal ini intinya adalah bagaimana cara kita mengefisiensikan dan mengoptimasikan komunikasi pertukaran data. Simpel ya, itu dia kenapa kita harus menggunakan MQTT dalam IoT kita. Dalam hal ini gue menggunakan Node MCU. Oke, yuk lebih jelasnya ada di sini. Nah, di sini gue punya skema, ada Node MCU, ada MQTT broker, ada subscribernya. Yo, subscriber, lu semua subscriber. Terima kasih. Oke, nah device Node MCU ini nanti akan mengirimkan data. Contoh misal namanya temperatur, humidity dan nilainya 30 juga 80. Data ini akan dikirim ke MQTT broker atau MQTT server yang mana setiap device yang subscribe ke sini akan diberikan data ini gitu ya. Gitu, dan itu datanya secara real time. Oke, sebelum dia mengirimkan data di dalam MQTT terms atau di dalam istilah MQTT gitu ya, ada yang disebut dengan topik. Artinya ini adalah kalau Kaskus tuh thread lah, kalau forum tuh thread gitu ya. Thread forum yang khusus membahas temperatur dan humidity. Jadi kalau lu subscribe ke dalam topik MQTT kamar kosan, lu akan menemukan data seperti ini. Jadi ibaratnya nih desktop, handphone dan monitor itu bersubscribe atau mensubscribe topik MQTT kamar kosan yang ada di dalam MQTT broker. Jadi sehingga jadi ketika Node MCU mengirimkan data temperatur humidity, dia akan mengirimkan di dalam topik MQTT kamar kosan. Nah, setiap subscriber yang mensubscribe topik ini akan mendapatkan pesan berisi temperatur dan humidity. Dan ini terjadi secara real time, gitu ya. Real time itu maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, ketika misalkan lu buka WhatsApp, pernah nggak sih lu harus nge-refresh dulu WhatsApp lu untuk melihat
message terbaru? Kan enggak kan? Ya kali anjir kalau misalkan harus itu di-refresh dulu baru muncul pesannya, sedih amat. Nah, itu real time, WhatsApp tuh real time gitu ya. Nah, MQTT pun seperti itu. Makanya kenapa MQTT ini sangat ringan dan sangat cocok banget gitulah untuk dihubungkan dengan device Node MCU atau Arduino atau IoT device. Seperti itu ya. Jadi singkatnya, gua rekap lagi. Di sini ada Node MCU yang mana akan mengirimkan topiknya bernama MQTT garis miring kamar kosan ke dalam MQTT broker. Nah, di sini desktop, handphone, dan monitor akan mensubscribe ke dalam topik itu. Dan ketika Node MCU mengirimkan data berupa temperatur dan humidity ke dalam topik ini, maka setiap subscriber akan menerima data ini lively, jadi tanpa refresh. Seperti itu. Dan itu dia bagaimana cara kerja dari MQTT di dalam IoT, dalam mengirimkan data gitu ya. Oke, untuk video kali ini mungkin singkat aja, dan di next video kita akan bahas implementasi dari MQTT di dalam Node MCU. Dan gue ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.